Tiba di Indonesia hari ini, pemain Qatar Abdurrahman Iwan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk latihan bareng skuad senior ADO Den Haag. Kabar mengejutkan, Justin Hubner tiba-tiba resmi menjadi warga negara Indonesia. PSSI telah resmi menunjuk Dennis Wise untuk membantu dan berkolaborasi dengan Bima Sakti menangani timnas U17. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Sudah tiba di Indonesia hari ini, pemain Qatar Abdurrahman Iwan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Ya, pemain berdarah Indonesia Abdurrahman Iwan dikabarkan sudah tiba di tanah air hari ini. Kedatangannya itu lantas membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah Abdurrahman Iwan akan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Seperti yang diketahui, FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal itu membuat PSSI mengutus Bima Sakti untuk membangun timnas Indonesia U17 yang dapat bersaing di kompetisi akbar tersebut. Seperti tim senior, ada kemungkinan timnas Indonesia U17 akan diperkuat para pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Para pemain diaspora itu dinilai memiliki nilai plus karena mendapatkan ilmu dari sepak bola luar. Ya, tak heran sejumlah pemain muda berdarah Indonesia yang kini berada di luar negeri dikabarkan tengah dipantau PSSI dan netizen tanah air. Salah satu yang masuk ke dalam pantauan adalah Abdurrahman Iwan. Abdurrahman Iwan sendiri adalah pesepak bola kelahiran Doha, Qatar pada 14 Agustus 2006. Abdurrahman Iwan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Abdurrahman Iwan adalah anak dari pria bernama Iwan Kuswanto. Ayah dari Abdurrahman Iwan ini sejak tahun 2000 tinggal di Qatar dan bekerja di negara tersebut. Jadi sejak lahir Abdurrahman Iwan sudah berada di Qatar dan karenanya ia pun memiliki kewarganegaraan Qatar. Bahkan sejatinya Abdurrahman Iwan sudah pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Qatar U17. Abdurrahman Iwan pun menimba ilmu di Akademi Al-Wakrah. Penampilannya yang apik sebagai bek tengah itu membuatnya dipanggil timnas Qatar U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2022 lalu. Menariknya, Abdurrahman Iwan ternyata memilih membela Qatar kala itu karena tidak dilirik oleh PSSI. Ya, sampai saat ini belum pernah dilirik apalagi dipanggil sama mereka timnas Indonesia atau PSSI, kata Abdurrahman Iwan. Akan tetapi tampaknya PSSI kini mulai melirik Abdurrahman Iwan. Hal itu dimulai dari kehadiran Abdurrahman Iwan di Indonesia pada 29 Juni 2023 lalu. Dalam postingan di akun Facebook Abdurrahman Iwan, dia mengatakan alhamdulillah sampai juga di tanah air tercinta. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk latihan bareng skuad senior ADO Den Haag. Ya, pemain muda timnas Indonesia Rafael Struijk kembali jadi sorotan. Kali ini Rafael Struijk ramai-ramai disorot karena mendapat kesempatan latihan bareng skuad senior klubnya ADO Den Haag. Rafael Struijk langsung berlatih bersama skuad senior ADO Den Haag setelah membela timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Striker berusia 20 tahun itu diketahui diturunkan Sintayong di 2 laga timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023. Yakni saat melawan timnas Palestina dan timnas Argentina. Dalam 2 laga tersebut, Rafael Struijk yang baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan debut membela timnas Indonesia itu bisa tampil cukup apik. Dia bisa menciptakan sejumlah peluang berbahaya meski belum berbuah gol. Usai membela timnas Indonesia, Rafael Struijk yang kembali ke klubnya pun langsung mendapat panggilan berlatih bersama skuad senior. Hal itu diketahui dalam unggahan langsung dari akun resmi ADO Den Haag. Dalam unggahan tersebut, Struijk yang mengenakan jersey hijau tua tampak serius menjalani latihan bersama timnya. Kehadirannya dalam unggahan ADO Den Haag pun langsung jadi sorotan netizen Indonesia. Banyak yang memberi dukungan kepada Struijk agar berkarir apik di sana.
Ya, semoga bisa jadi starter di setiap game dan sukses buat kamu Rafael Strike. Semoga Rafael Strike dapat menit bermain lebih banyak. Rafael Strike sendiri diketahui sudah bergabung ke ADO Den Haag sejak tahun 2020 silam. Dia pun mencatatkan 42 penampilan sejauh ini bersama klubnya tersebut. Di ADO Den Haag U21, Rafael Strike sudah berhasil membukukan 15 gol dan 15 assist dari 34 penampilannya. Kini dia tentu diharapkan bisa mendapat jam terbang lebih banyak lagi. Kabar mengejutkan, Justin Hubner ternyata sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya, media berpengaruh di Inggris telah mengklarifikasi Justin Hubner sebagai warga negara Indonesia atau WNI dan menilai dia sebagai salah satu talenta sepak bola muda Indonesia yang berbakat. Justin Hubner yang kini memperkuat klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers telah menjadi pusat perhatian sejak proses naturalisasinya diberitakan. Rising Ballers, media Inggris yang melaporkan tentang Hubner, menyebutnya sebagai bintang muda yang bersinar dari Indonesia. Dalam laporannya, media tersebut tidak hanya memfokuskan pada Justin Hubner tetapi juga menyebut 3 pemain lainnya. Ya, meski begitu Hubner menjadi sorotan utama terutama karena proses naturalisasinya yang masih belum selesai dan tampak stagnan. Pengakuan sebagai WNI ini telah menimbulkan berbagai reaksi dan komentar dari penggemar sepak bola Indonesia. Ya, kami memilih 4 pemain bola muda Indonesia untuk diperhatikan dan dikenal. Senang melihat mereka mendapatkan kesempatan di Eropa, tulis media Inggris tersebut mengenai Justin Hubner. Beberapa penggemar bahkan mempertanyakan status resmi Justin Hubner setelah media tersebut menyebutnya sebagai WNI. Ya, nama Hamdan Hamidan, salah satu pihak yang menangani pemain diaspora seperti Justin Hubner juga mulai disebut-sebut untuk memberikan klarifikasi. Beberapa fans mempertanyakan apakah ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi ulang tentang status Justin. Sementara itu, pemain Indonesia Mark Klok juga ikut memberikan responnya terhadap unggahan media Inggris tersebut. Klok menunjukkan apresiasinya terhadap performa apik Justin Hubner dan pemain muda lainnya dengan menuliskan 3 emotion api. Alhamdulillah, akhirnya PSSI telah menunjuk Dennis Wise, legenda Chelsea, untuk membantu Bima Sakti menyeleksi pemain timnas U17 Piala Dunia. Ya, legenda dan sekaligus mantan kapten Chelsea Dennis Wise akan membantu Bima Sakti melakukan seleksi pemain timnas Indonesia U17 yang dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan Wise akan mulai membantu Bima Sakti dalam proses seleksi timnas Indonesia U17 pekan ini. Ya, kita selama ini sudah punya timnas U16 dan U17. Dalam minggu ini Bima Sakti akan berkolaborasi dengan Dennis Wise, Direktur Teknik Garuda Select. Mereka juga akan sama-sama melakukan seleksi, ujar Arya Sinulinga. Wise adalah legenda Chelsea yang memperkuat The Blues sepanjang tahun 1990 hingga 2001 di Premier League. Wise meninggalkan Chelsea sebelum era Roman Abramovich dimulai pada 2003. Wise dilepas Claudio Ranieri ke Leicester City pada tahun 2001. Bersama Chelsea, Wise berhasil merebut 2 piala FA, 1 piala Liga, 1 Winner Cup, dan 1 piala Super Eropa. Wise juga pernah menjadi juara piala FA bersama Wimbledon, klubnya di Liga Inggris sepanjang tahun 1985 hingga 1990. Di level sepak bola internasional, Wise mengoleksi 21 caps dan 1 gol bersama timnas Inggris. Ex-pemain yang berposisi sebagai gelandang itu memperkuat timnas Inggris di Euro tahun 2000.